Seperti yang kita ketahui, seperti kapasitor Miller ini walaupun tidak berpolaritas teman-teman, tetapi ini juga mampu sebagai filter ataupun penyimpan muatan listrik. Ini seperti pada lampu LED semacam ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah melakukan penggantian elko-nya ini ternyata tidak ada perubahan, langkah yang kedua kita melakukan penggantian di bagian milarnya ini teman-teman. Karena milar ini memang untuk pengecekan kalau kita tidak menggunakan ESR ataupun kapasitor meter, kadang kita terjebak teman-teman, seolah-olah kita mengecek ini milar baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari penanya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi saudara kita ini sudah memperbaiki lampu yang kondisinya nyalanya redup, sudah melakukan penggantian elko ataupun kapasitor elektronik semacam ini teman-teman. Jadi semua elko sudah diganti, tetapi nyala belum berubah, jadi nyala masih redup. Lantas apa yang kita lakukan teman-teman? Kasus semacam ini memang juga sering terjadi teman-teman, baik itu pada lampu LED semacam ini drivernya, dan ini pada lampu LHE teman-teman. Seperti yang pernah saya alami teman-teman, jadi kalau kita mendapati sebuah lampu yang nyalanya tidak sempurna yaitu redup, langkah yang kita lakukan adalah kita mencari komponen yang bernama kapasitor teman-teman. Kapasitor ini ada beberapa macam yang tertanam di mesin lampu ataupun driver lampu. Ada yang berbentuk elko, kapasitor elektronik, yang termasuk kapasitor bipolar yang sudah mempunyai polaritas, yaitu antara kaki negatif dan kaki positif. Sedangkan yang satunya lagi adalah kapasitor Miller teman-teman. Kapasitor ataupun yang disebut dengan Miller ini kapasitor non polar. Dia tidak mempunyai polaritas, jadi pada waktu kita mengecek ataupun memasang pada instalasi mesin lampu, kita tidak memerlukan polaritas, jadi boleh dibolak-balik. Oke, sebenarnya yang dilakukan saudara kita ini sudah benar. Jadi jika lampu menyalanya redup, kita yang lakukan ataupun kita yang harus lakukan kita adalah mengganti di bagian kapasitor. Terutama di sini adalah kalau pada jenis lampu LED semacam ini ada dua, kadang ada tiga. Yang pertama adalah elko utama di sini sebagai penyimpan, dari dioda brid langsung ditampung di elko utama ini, kemudian di elko filternya teman-teman, ini di elko menuju V-out ataupun menuju ke beban, ini difilter oleh elko ini. Oke, jika teman-teman sudah mengganti tetapi kok nyalanya masih belum berubah, teman-teman seperti saya katakan tadi, bahwasanya sebuah kondisi lampu yang nyalanya redup, rata-rata hampir semuanya teman-teman, jadi tidak semuanya tetapi yang sering saya alami rata-rata disebabkan sebuah komponen yang fungsinya sebagai penyimpan tegangan teman-teman, baik yang sementara ataupun sebagai penyimpan tegangan ataupun penyimpan muatan listrik. Seperti yang kita ketahui, seperti kapasitor Miller ini walaupun tidak berpolaritas teman-teman, tetapi ini juga mampu sebagai filter ataupun penyimpan muatan listrik. Ini seperti pada lampu LED semacam ini teman-teman. Jadi kalau kita sudah melakukan penggantian elko-nya ini ternyata tidak ada perubahan, langkah yang kedua kita melakukan penggantian di bagian milarnya ini teman-teman. Karena milar ini memang untuk pengecekan kalau kita tidak menggunakan ESR ataupun kapasitor meter, kadang kita terjebak teman-teman, seolah-olah kita mengecek ini milar baik-baik saja, tapi sebenarnya ini sudah melemah. Itu juga menjadi salah satu faktor driver ini tidak bisa bekerja maksimal, sehingga beban yang ada pada driver ini tidak maksimal, nyalanya jadi redup. Jadi langkah yang kedua kita mengganti juga di kapasitor Miller ini teman-teman. Pasti kita akan menjumpai
Ini kalau pada lampu LED. Tetapi kalau kita sudah melakukan penggantian di milarnya ini ternyata juga belum berhasil, kita mencari komponen yang berupa induktor. Itu bisa seperti ini teman-teman, sebuah lilitan ataupun coil ini mungkin bermasalah juga bisa. Yang terakhir adalah di bagian trafo ini teman-teman. Kalau dari langkah yang pertama elko, kemudian kapasitor milarnya belum berhasil menyala dengan baik, teman-teman coba ganti di bagian trafonya ini. Pasti insya Allah berhasil teman-teman, karena ini yang berhubungan dengan penyimpan muatan listrik dan penaik tegangan teman-teman. Biasanya ini yang bermasalah. Kalau pada lampu LHE ataupun CFL seperti ini teman-teman, ini di sini hanya ada satu buah kapasitor elko teman-teman, kapasitor elektrolit di sini. Jadi memang perannya ini sangat luar biasa karena hanya ditampung dengan kapasitor elektrolit ini yang rata-rata biasanya ukurannya sama 400 volt dan mikrofaradnya tentunya menyesuaikan dengan beban teman-teman ataupun daya. Jika teman-teman sudah mengganti elko, nyala lampunya seperti misalkan nyala lampunya di sini teman-teman, di beban di tabung filamannya masih redup, padahal tabung filamannya ini masih bagus tetapi nyalanya redup, teman-teman ganti saja di elko ini. Kalau elko belum berhasil, teman-teman coba ganti di milar out. Di sini milar out ini salah satu ciri-cirinya adalah salah satu kakinya akan terhubung dengan dioda brid. Dioda brid ini adalah suatu dioda yang fungsinya sebagai penurun tegangan dari AC menjadi DC. Biasanya nilainya kisaran 47N ataupun 473, 47 nano teman-teman. Ini yang sering saya lakukan seperti itu teman-teman. Jadi jika kita mendapati lampu yang nyalanya redup, kita cari komponen yang berhubungan dengan penyimpan muatan listrik. Itu salah satunya adalah sebuah kapasitor. Kapasitor sini bisa berupa yang elektronik seperti ini, bisa juga yang berupa milar ini teman-teman. Oke, mungkin bisa dipahami bagi penanya, mudah-mudahan bisa dicoba dengan cara ini. Coba ganti kalau pada lampu LHE coba ganti kapasitor milarnya, yaitu di bagian milar outnya. Tetapi kalau belum berhasil tentunya sama, pasti di bagian induktor itu bisa di trafonya ini yang bermasalah. Oke, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.